Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratika Pratiwi dengan NPM 225401122 dari kelas PGSD 04 akan mempresentasikan hasil laporan observasi dengan judul Pengenalan Lapangan Persekolahan PLP 1 di SD Negeri Berumantakan Surakarta. Mari kita simak pembahasan dari observasi kemarin ya. Halo, kita masuk ke slide pertama, yaitu latar belakang pengenalan lapangan prasekolah di SD Negeri Berumantakan Surakarta. Jadi, PLP ini merupakan tahapan pertama dalam program sarjana pendidikan yang ditempuh oleh mahasiswa atau mahasiswa semester 5 di FKIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Jadi PLP 1 ini merupakan kemampuan awal mahasiswa sebagai calon guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, kecakapan pedagogik, dan membangun bidang keahlian calon keahlian pendidik. Selanjutnya adalah PLP 1 juga diberikan pengalaman dasar dalam mengelola kelembagaan, mengetahui dasar-dasar keprofesian, kemudian mengetahui sistem manajemen di suatu lembaga sebagai pengetahuan keahlian profesi dan mengembangkan sikap proaktif terhadap pembaruan di bidang pendidikan bagi peserta magang. Kemudian yang selanjutnya yakni tujuan dan manfaat dari pengenalan lapangan prasekolahan PLP 1 PGSD FKIP Universitas Slamet Riyadi, yaitu untuk membangun landasan jati diri pendidik terutama bagi mahasiswa atau mahasiswi program studi PGSD melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah yang kemudian adalah ada manfaat juga. Jadi manfaatnya itu untuk memiliki 4 kompetensi, yaitu adalah kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, kemampuan profesional, dan kemampuan sosial. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan PLP di SD Negeri Berumantakan. Jadi waktu di kelompok kami itu terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah pembagian kelompok yang dikoordinir oleh dosen mengampu kami. Itu tanggal 14 September 2024. Kemudian untuk penyerahan PLP ke SD Berumantakan yang dikoordinir oleh Ibu Okti Handayani selaku dosen pembimbing lapangan kami itu di tanggal 28 Oktober 2024 dan diterima baik oleh Ibu Surni Andayani Sarjana Pendidikan SD dan Magister Pendidikan pada tanggal 28 Oktober 2024. Kemudian adalah pengamatan visi misi dan tugas kepala sekolah itu tanggal 31 Oktober 2024 oleh Ibu Surni Andayani Sarjana Pendidikan SD Magister Pendidikan. Kemudian adalah pengamatan tata tertib pengamatan kultur sekolah tanggal 14 November 2024. Kemudian pengamatan peraturan dan tata tertib itu di tanggal 4 November 2024. Kemudian pengamatan tugas guru di tanggal 18 November 2024 dan pengamatan P5 dengan Ibu Eka di tanggal 21 November 2024. Kemudian adalah penarikan kembali atau pelepasan PLP 1 di tanggal 25 November 2024 yang dilepas oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Berumantakan, Ibu Surni Andayani Sarjana Pendidikan, SR Kependidikan, dan dikembalikan dan diterima oleh Ibu Okti Handayani atau perwakilan di tanggal tersebut. Kemudian di slide berikutnya itu adalah gambaran umum SD Negeri Berumantakan. Jadi teman-teman bisa melihat di samping saya adalah foto tampak depan SD Negeri Berumantakan. Jadi dulunya bangunan ini adalah SMP Negeri 5 Surakarta, namun sekarang bangunan ini telah resmi menjadi SD Negeri Berumantakan Surakarta. Jadi SD Negeri Berumantakan Surakarta beralamat di Jalan Diponegoro nomor 45 Timuran, Desa Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. SD Negeri Berumantakan Surakarta itu sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak 2022 dengan NPSN 203 28346. Jadi sudah terakreditasi A dengan status kepemilikan pemerintah daerah Kota Surakarta dengan SK Pendirian 2421
012-71-85 dengan tanggal SK pendiriannya tahun 2015 bulan 9 tanggal 29 dengan SK izin operasional yang lamanya itu tahun 2022, namun sudah resmi ditetapkan di tanggal 28 bulan Juni tahun 2022. Kemudian ada visi dan misi sekolah SD Negeri Bermantakan Surakarta. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, terampil, berwawasan luas, dan peduli lingkungan berdasarkan semangat Pancasila. Kemudian visinya antara lain adalah menjadikan guru sebagai model pembelajaran yang menjadi contoh inspirasi bagi siswa, kemudian mengamalkan ibadah sesuai perintah agama. Yang ketiga, membiasakan sikap jujur, adil, dan mandiri dalam tindakan. Yang keempat adalah mengedepankan sikap santun dalam berkomunikasi. Yang kelima, yaitu membudayakan belajar dan bekerja keras dalam mengatasi masalah. Yang keenam adalah menumbuh kembangkan potensi kreativitas mahasiswa. Yang ketujuh, yakni mengasah kemampuan kognitif, psikomotorik, efektif, sehingga mampu bertahan dalam berbagai keadaan. Nomor 8, mendorong dan melatih semangat berprestasi serta kemampuan berkompetisi menghadapi persaingan global. Yang kesembilan, memupuk budaya peduli dan rasa simpati terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, yakni melatih sikap gotong royong dalam menghadapi masalah bersama. Selanjutnya yaitu pengamatan tugas kepala sekolah. Jadi SD Negeri Bermantakan Surakarta ini merupakan SD negeri yang terletak di Desa Katelan dengan kepala sekolahnya itu Ibu Surni Andayani, Sarjana Pendidikan SD Magister Pendidikan. Jadi Ibu Surni Andayani memiliki peran penting di SD Negeri Bermantakan Surakarta. Jadi beliau mengemban tugas yang sangat amat mulia dengan tugas sebagai berikut. Ini adalah menetapkan program kerja kurikulum merdeka dengan dilakukan secara bertahap. Jadi proses ini dimulai dari kelas 1, kemudian baru dilanjutkan di tahun ajaran berikutnya di 2024-2025 mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Kemudian itu kepala sekolah juga membentuk tim pelaksana dan koordinator kurikulum merdeka yang terbagi menjadi beberapa seksi. Contohnya saja si kurikulum. Yang ketiga yaitu kepala sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi tugas kepala sekolah itu mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluator. Kemudian kepala sekolah itu juga sebagai motivator ya teman-teman. Yang keempat yaitu kepala sekolah melakukan kegiatan evaluasi terhadap program kerja. Jadi evaluasi ini dilakukan secara berkala yang disebut dengan imani atau evaluasi dan monitoring. Yang selanjutnya yaitu kepala sekolah itu memiliki kebijakan pada bidang intrakurikuler. Jadi kebijakan ini dilakukan dengan lebih efektif dengan seminimalisir mungkin itu menggunakan biaya. Jadi mengedepankan komunikasi dengan warga sekitar atau dengan orang tua murid. Terus kepala sekolah itu memiliki kebijakan P5 yaitu membentuk karakter sesuai dengan Pancasila, dan di akhir semester itu adalah puncak gelar karya P5. Yang selanjutnya yaitu kepala sekolah memiliki kebijakan pada bidang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SD Negeri 56 Bermantakan itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu pramuka, menari, dan pencaksilat. Kemudian adalah kepala sekolah mengatur administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Transparan dan akuntabel ini artinya kepala sekolah itu mengatur administrasi dengan terbuka dengan guru lainnya dan dilaksanakan di tahun anggaran 2024-2025 antara bulan Januari hingga Desember melalui rapat kerja anggaran sekolah atau RKAS. Kemudian ada tugas dari guru. Jadi teman-teman bisa melihat di samping saya itu ada dua gambar. Itu merupakan program tahunan atau protan kelas 1 di tahun 2023-2024.
Jadi protan ini disusun oleh Bu Hafifah Triana Agustin, sarjana pendidikan yang merupakan wali kelas 1 di SD Negeri Perumantakan ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa tugas guru yang lainnya. Yang kedua adalah membentuk program semester atau promes, yang ketiga membuat ATP, yang keempat membuat buku absensi, yang kelima membuat modul nilai, yang keenam membuat modul ajar, yang ketujuh membuat modul proyek P5, yang kedelapan membuat daftar absen, yang kesembilan membuat jadwal tiket kelas, yang ke-10 membuat jadwal pelajaran, yang ke-11 menyusun peraturan kelas, dan yang terakhir yakni membentuk Dina tempat duduk. Yang kelima, ada kultur sekolah. Jadi kultur sekolah itu merupakan pembiasaan positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Perumantakan Surakarta. Jadi teman-teman bisa melihat di samping saya ada beberapa kultur sekolah yang dilakukan setiap hari maupun setiap minggu secara berkalanya. Yang pertama yaitu pelaksanaan sholat berjamaah dan sholat duha di SD di Masjid SD Negeri Perumantakan Surakarta. Yang kedua itu adalah kegiatan keagamaan Katolik. Yang ketiga adalah berjabat tangan sebelum memasuki kelas. Yang keempat yaitu adalah upacara bendera yang rutin dilaksanakan di hari Senin maupun di hari nasional lainnya. Yang terakhir yaitu senam bersama di minggu kedua dan minggu 4 setiap bulannya. Jadi pembiasaan positif ini merupakan salah satu upaya sekolah untuk membentuk karakter siswa yang berlandaskan Pancasila dan membantu siswa untuk lebih memiliki karakter yang disiplin, mandiri, yang sesuai dengan visi dan misi dari SD Negeri Perumantakan Surakarta seperti itu. Kemudian yaitu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah. Jadi berdasarkan Ristek nomor 56/M/2022, P5 ini adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi, juga sebagai upaya mewujudkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Jadi berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara dengan Ibu Eka Ratnawati, sarjana pendidikan, pembiasaan positif yang telah dilakukan di SD Negeri Perumantakan Surakarta menerapkan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan memanfaatkan botol bekas untuk dijadikan rak. Nih, teman-teman bisa menyaksikan di atas, ini adalah proses awal dari pembuatan rak. Yang pertama itu siswa mengumpulkan botol bekas ataupun botol sehabis diminum untuk dimasukkan sampah berupa plastik yang sudah kering ataupun kertas, kemudian ditumpuk hingga padat, kemudian diamplas terlebih dahulu sehingga permukaannya itu akan halus dan dicat bersama di lingkungan sekolah, namun diawasi juga dengan wali murid. Yang selanjutnya yaitu adalah proses pengeringan, yaitu setelah dicat maka botolnya itu dikeringkan di bawah sinar terik matahari agar catnya bisa segera kering seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler di SD Negeri Perumantakan Surakarta. Yang pertama itu adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan setiap hari Kamis setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Jadi kegiatan pramuka ini dipimpin oleh kakak dari Dewan Penggalang ataupun dengan didampingi oleh ibu wali kelas untuk melaksanakan kegiatan pramuka di halaman SD Negeri Perumantakan Surakarta. Dan selanjutnya adalah ekstrakurikuler menari. Jadi para siswa ini menari di lantai atas bersama dengan instruktur. Jadi mereka sangat bersemangat untuk turut melestarikan kebudayaan daerah tentunya. Yang ketiga adalah melukis. Jadi ini adalah gambaran
siswa yang sedang melukis di halaman depan di SD Negeri Bromantakan, Surakarta. Nah, itu dia presentasi hasil laporan observasi di SD Negeri Bromantakan, Surakarta. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pembelajaran bersama bahwa kita akan menjadi calon pendidik di masa depan dengan tantangan dan juga kita harus semangat selalu untuk lebih baik seperti itu. Jadi saya Ratika Pratiwi mengucapkan terima kasih banyak. Semoga berjumpa di lain waktu. Dadah.